Pemuja Akut AHY ini tuding pemerintah jual tol demi bayar utang. Udah bego dipamerin pula. Buzzer Mercy kubluk. Cebong kalau ngeliat ini pasti bangga banget. Tara mak jreng, waskita akan jual 5 tol demi bayar utang woi. Dan kita sudah lihat sendiri bahwa semua jalan tol yang dibangun itu hanya nyaris seluruhnya. Itu adalah jalan yang memang sudah dirancang sejak zaman Orde Baru. Yang kemudian mangkrak karena krisis moneter 98 gitu ya. Nah sedangkan selanjutnya kita mau jual putus. Itu tujuannya adalah untuk melanjutkan investasi-investasi baru di bidang infrastruktur lainnya untuk menopang pertumbuhan Waskita Karya ke depan. Baru-baru ini seorang warganet dengan nama akun Twitter Nakula mengunggah sebuah postingan seorang wanita berhijab yang memberikan tudingan dan cacian kepada pemerintah. Seperti diketahui dalam unggahan video tersebut, seorang perempuan dengan nama akun @ajengcute16_ yang juga seorang pemuja AHY tersebut memberikan nyinyiran kepada PT Waskita Karya Persero yang diberitakan akan menjual 5 tol demi membayar hutang. @ajengcute16_ langsung memberikan sindiran bahwa seperti itulah program kebanggaan para cebong yang menurutnya hanya bisa gembar-gembor soal pembangunan infrastruktur dan pembangunan jalan tol. Tapi dengan cara ngutang dan ujung-ujungnya dijual. Melihat nyinyiran pemuja AHY tersebut, Nakula langsung memberikan komentar. Menurut netizen Nakula, Demokrat apa nggak malu memakai buzzer gubluk kayak si Ajeng ini? Unggahan Nakula tersebut langsung mendapatkan komentar dari warganet. Seorang warganet dengan nama Tommy Suprapto Haryadi mengatakan bahwa sebelum mengkritisi, sebaiknya pahami dulu tentang model proyek Public-Private Partnership dengan konsesi dan Build Operate Transfer. Siapapun yang berinvestasi akan mendapatkan konsesi dan setelah konsesi jalan tol habis wajib dikembalikan ke pemerintah. Jadi menurut Tommy yang dijual konsesinya. Tommy pun melanjutkan, menurutnya narasi yang disampaikan oleh netizen Ajeng Q tersebut keliru. Sebagai referensi ia meminta kepada pemuja AHY tersebut untuk membaca Perpres 38 tahun 2015 tentang kerjasama pemerintah badan usaha dalam penyediaan infrastruktur. Jangan mengumbar narasi sesat atas dasar kebencian dan dapat memalukan dirimu sendiri. Sedangkan menurut akun @jokoin, ibu ini literasinya kurang, sekolahnya hanya sampai pintu gerbang, dolannya kurang jauh, ngopinya kurang kental pasti. Kemudian @pomidor organik juga mengatakan, bego itu lumrah karena kita tak mungkin pintar dalam segala hal. Tapi, kebegoan yang terus-menerus dengan bangga dipertontonkan tanpa rasa malu adalah kelainan jiwa. Kemudian @kbenson mengatakan, buzzer Demokrat tolol-tolol. Melihat kesalahpahaman inilah PT Waskita Karya memberikan tanggapan. Kepala Badan Pengatur Jalan Tol BPJT Kementerian PUPR Danang Parikesit mengungkapkan alasan kenapa PT Waskita Karya lewat anak usahanya PT Waskita Toll Road melepas kepemilikan sahamnya atau divestasi sejumlah ruas jalan tol. Salah satu alasannya adalah perusahaan membutuhkan dana segar untuk melakukan investasi di ruas jalan tol baru demi mencapai target jaringan jalan tol sepanjang 18.000 km. Ia menyebut pada tahun ini hingga 2022 mendatang, perusahaan plat merah akan terus melepas kepemilikan ruas jalan tol yang sudah beroperasi atau major. Sayang ia tidak menyebut berapa target nilai divestasi selama 2 tahun tersebut. Lebih lanjut, ia menyebut skema lewat dana abadi atau SWF akan menjadi angin segar lagi bagi BUMN yang berencana melakukan ekspansi di ruas jalan lain. Menurut Danang, jika Waskita Karya bisa melepas kepemilikan beberapa ruas jalan tolnya, aksi korporasi ini akan mengubah nilai saham BUMN terkait karena likuiditas perusahaan tersebut akan terdongkrak. Waskita dan Waskita Toll Road tugasnya melakukan investasi sangat banyak dan dari ruas itu ada yang masih dalam proses pengembangan dan sebagiannya sudah beroperasi. Yang beroperasi inilah yang kemungkinan besar akan dilepas kepada SWF. Sejauh ini, Danang membeberkan berbagai negara sudah menunjukkan niatnya untuk berinvestasi di jalan tol Indonesia lewat skema SWF ataupun jalur kerjasama lain. Negara-negara yang dimaksudkan adalah Turki, Rusia, dan Hungaria. Sebelumnya, Waskita Karya mengumumkan akan melepas kepemilikan saham divestasi atas 9 ruas jalan tol. Divestasi ini akan dilakukan melalui anak usahanya, yaitu Waskita Toll Road. Director of Business Development and QHSE Waskita,
Ferry Hendrianto menargetkan perusahaan bisa mengantongi dana segar sebesar 10 triliun sampai dengan 11 triliun dari aksi korporasi ini. Manajemen telah menyiapkan 7 paket transaksi yang ditargetkan selesai tahun depan. Jadi bagaimana sudah jelaskan, yang dijual itu bukan jalan tolnya dodol, namun kepemilikan sahamnya. Bazar AHY emang gitu, bungulnya minta ampun, gak punya otak, lalu dipamerkan pula. Hahaha, gimana negara ini mau maju kalau oposisinya bego-bego begitu? Bagaimana menurut Anda? Garuda dalam tentakel gurita Cikeas, ditulis oleh Dahono Prasetyo dari laman siwar.com. Yang jelas ya, tidak lama lagi Anas Urbaningrum ini akan segera bebas dan babak baru persatuan antara SBY dan Anas Urbaningrum ini akan segera dimulai. Gurita Cikeas ini begitu menggemparkan di akhir-akhir kepresidenannya SBY. Pada akhirnya saya ingin mengucapkan selamat kepada Pak SBY karena 10 tahun Anda berkuasa sudah bisa menghasilkan sebuah partai Demokrat yang luar biasa, yang sampai sekarang bisa membuat sistem korupsi legal dan aman dari KPK. Bagaimana SBY membangun sistem oligarki yang menyeret di dalam pemerintahan yang melibatkan menteri-menteri dan pejabat-pejabat, lalu membangun oligarki di antara pengusaha-pengusaha. Bagi yang paham dunia hitam money laundry, pasti paham sepak terjang maskapai Garuda di masa kejayaan dinasti Cikeas 2 periode. Garuda yang kini sedang megap-megap butuh diselamatkan usai pesta pora yang melahirkan hutang segunung. Garuda dan Cikeas tak bisa dipisahkan benang merahnya jika pemerintah kini sedang berjibaku menyelamatkan maskapai plat merah dari jurang kepailitan. Ada apa Garuda dan Cikeas? Simak kronologis tulisan dari berbagai sumber yang baru sebagian tersampaikan. Hasil mengumpulkan puzzle-puzzle yang berserakan dari kurun waktu 2017 hingga kemarin sore. Butuh baca sambil ngopi untuk benar-benar paham tidak ada hoax di antara kita. Masih ingat nama Nazarudin? Ini mantan bendahara umum Demokrat yang sejak ditangkap KPK menjadi sumber sakit kepala Pepo. Bagaimana nggak pening ya? Karena oleh Nazarudin diungkap satu persatu semua jalur korupsinya. Gurita Cikeas. Kebanyakan orang ingat Nazarudin itu ingatnya kasus korupsi Hambalang saja. Nazarudin yang sesungguhnya memegang kunci brankas Pepo selama berkuasa menitipkan uang hasil jarahan. Banyak yang lupa pernyataan KPK bahwa Nazarudin juga terindikasi praktik pencucian uang hasil korupsi dengan pembelian saham IPO Garuda. Uang korupsi siapa? Yang pasti bukan dia sendiri tapi Bintang Mercy yang selama ini mempercayainya dunia akhirat. Di saat KPK kembali sidik tindak pencucian uang Nazarudin di IPO saham Garuda Indonesia, terungkap mantan Direktur Permai Group, Julianus, mengaku bahwa Nazarudin telah membeli saham perdana Garuda senilai total 300,8 miliar rupiah pada tahun 2011. Saham tersebut dibeli melalui sejumlah perusahaan. PT Permai Raya Wisata membeli 30 juta lembar saham senilai 22,7 miliar. Saham perdana Garuda Indonesia juga dibeli melalui PT Cakrawala Abadi 50 juta lembar saham senilai 37,5 miliar. Lalu PT Exartech Teknologi Utama sebanyak 150 juta lembar senilai 124,1 miliar rupiah. PT Pacific Putra Metropolitan 100 juta lembar saham senilai 75 miliar rupiah dan PT Dharma Kusuma 55 juta lembar saham senilai 41 miliar rupiah. Duit setebal itu merupakan hasil korupsi Nazarudin dari proyek-proyek pemerintah selama dia menjadi bendahara umum Partai Demokrat. Dengan memaksa Garuda untuk IPO, maka Nazarudin berharap cuci uang kotornya, Gurita Cikeas, tak terendus. Semua diakui Nazarudin sendiri di Pengadilan Tipikor.
Apesnya untuk Emir Syahsatar, Sudi Silalahi, dan Nazarudin, harga IPO Garuda anjlok dari perkiraan awal Rp750 per lembar turun menjadi Rp500 per lembar. Lalu siapakah Sudi Silalahi? Sudah menjadi rahasia umum separuh isi kepala Pepo berasal dari ide dan lobbynya. Jabatan Setkap lalu Setna diemban seumur periode Pepo. Boleh dikata dialah Perdana Menteri Dinasti Biru yang paling disegani dengan meminjam kepanjangan tangan KPK yang sempat dalam genggamannya. Menentukan BUMN apa dipegang siapa, ada di mejanya. Termasuk Emir Syah yang sempat dipuja-puja warga Demokrat sebagai sosok profesional paling berpengaruh. Emir Syah menjadi dirut Garuda dari periode 2005 sampai 2014, tak tergantikan seumuran periode Pepo 2004-2014, bukan sebuah kebetulan. Nah, kembali kepada persoalan IPO Garuda, alih-alih dapat untung dari cuci uang, gurita Cekias malah tekor. Dari duit korupsi yang mau dicuci di IPO Garuda, sisanya 47,5% atau 3 miliar saham harus diserap 3 penjamin pelaksana emisi, Mandiri Sekuritas, Bahana Sekuritas, Dana Reksa Sekuritas. Emir Syahsatar sebagai dirut Garuda saat itu sangat paham bahwa IPO Garuda ini akan dimanfaatkan gurita Cekias untuk cuci uang hasil korupsi. Makanya Satar pasang badan bela IPO ini dari awal walaupun sudah dibilang pengamat perkiraan harganya tak masuk akal dan momentumnya tidak tepat. Tapi apakah Emir Syahsatar dihentikan saat itu sebagai dirut Garuda? Tentu saja tidak. Satar malah diselamatkan didukung terus sampai 2014. Bagaimana cara gurita Cekias menyelamatkan Emir Syahsatar dari kekacauan dan kegagalan IPO-nya? Satu nama muncul, Khairul Tanjung. Setahun setelah meluncurkan IPO, harga saham Garuda cenderung stagnan. Akibatnya Garuda kesulitan mengkapitalisasi dana pasar saham untuk menopang modal usahanya dan tutup kerugian keuangan hasil korupsi Cekias. Penjamin IPO, Mandiri Sekuritas, Bahana Sekuritas, Dana Reksa Sekuritas mulai megap-megap menanggung kerugian IPO Garuda yang jeblok harga sahamnya atas lobby Pepo ke si anak singkong Khairul Tanjung yang setuju memborong saham Garuda dari para penjamin IPO di bulan April 2012. Melalui PT Trans Airways, CT, borong sisa saham IPO Garuda sebesar 2,47 miliar lembar atau 10,88% dengan nilai total sekitar 1,53 triliun. Karena sudah diselamatkan CT, Emir Syahsatar kembali bisa bernafas lega dan dia makin merasa kebal karena selain dilindungi Pepo, Sisi Sudi Silalahi bonus merasa CT yang menjadi pemegang saham Garuda. Lambat laun sepak terjang Emir Syah di Garuda terendus lawan politiknya Pepo. Kontrak perawatan pesawat Airbus A330 bermesin Rolls-Royce Trent 700 terbongkar. Pihak Rolls-Royce yang ketahuan memberikan gratifikasi dicecar tim khusus. Didapatlah nama Sutikno Sudarjo yang menjadi perantara lobi ke dirut Garuda. Emir Syah didakwa menerima suap Sutikno sebesar 46 miliar yang ditanggapi Emir Syah sebagai hal wajar sebuah tindak gratifikasi. Sebagian uang korupsi Emir Syah tak semuanya masuk kantong. Entah berapa persennya dipastikan masuk ke setoran Nazarudin selaku pengepul dana korupsi. Untuk apa semua korupsi Satar di Garuda itu yang dilindungi Sudi Silalahi dan diselamatkan oleh CT? Dipastikan untuk dana politik Pileg dan Pilpres 2014. Di saat Pepo harus menyerahkan tongkat estafet kepemimpinan rezimnya kepada orang yang tepat, senario rapi, dana tak berseri dikucurkan, semua porak-poranda oleh seorang tukang kayu yang menyelinap tak terprediksi di tikungan terakhir. Jokowi di luar dugaan dan prediksi pakar politik berhasil mengalahkan Prabowo Hatta pada pemilu dramatis 2014. Pepo hanya bisa prihatin lalu menepis sambil menciptakan lagu. Lalu kalau mau tuntas urus benang kusut di Garuda, Nazarudin bisa jadi bahan rujukan investigasi. KPK sudah pernah mencobanya tetapi kena mental. Tinggal kejaksaan masih bernyali atau berat berpolitik daripada bersih-bersih tanpa pandang bulu. Itu saja. Bagaimana menurut Anda?